Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami akan melaksanakan presentasi berkaitan dengan tugas besar 2 mata kuliah Audit Energi. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok yang antara lain terdiri dari yang pertama Wirahadi Agung Nugroho, yang kedua Anissa Zakia, yang ketiga Rizky Rahmatullah, yang keempat Budi Prastiono, yang kelima Chandra Fajar Bagiarto. Pada tugas besar 2 ini, kami mengambil judul paper Analisa Pemetaan Titik Lampu untuk Sistem Pencahayaan Ruangan Puskodal PT Pertamina Persero, Terminal BBM Jakarta. Selanjutnya, pada bab 1 pendahuluan, latar belakang dari paper kami adalah perkembangan zaman sekarang ini seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini manusia tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap energi listrik. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan energi listrik sekarang ini tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan dan keinginan manusia. Hal ini disebabkan jumlah pasokan energi listrik yang sangat terbatas, sehingga dalam penggunaan energi listrik diperlukan kebijakan setiap pihak untuk dapat menggunakannya secara efektif dan efisien. Kemudian, Pertamina sebagai salah satu perusahaan industri migas dalam hal suplai dan distribusi migas memiliki ruang pengendali yang disebut ruang puskodal. Di ruang puskodal ini sudah diimplementasikan penggunaan lampu LED yang memiliki peluang penghematan energi lebih baik dibanding dengan lampu pijar atau lampu TL sebagai salah satu bentuk output dari audit energi. Di samping itu, sesuai dengan standar kesehatan, menurut Permenkes nomor 48 tahun 2016, tingkat pencahayaan ruang diatur sesuai dengan jenis penggunaan ruang sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, untuk bab 2 landasan teori, kami mengambil dasar audit energi yang menggunakan dasar ISO 5001. Kemudian yang kedua sistem pencahayaan, sistem pencahayaan yang aspek kebutuhan atau visual performance dan harapan pemakai ruangan. Intensitas pencahayaan harus terpenuhi untuk menunjang kinerja, rasa nyaman, kesehatan, dan tidak mengakibatkan gangguan kesehatan, di mana masing-masing ruang memiliki standar ukuran berbeda untuk pencahayaannya. Sebagai contoh, misal ruangan kerja memiliki ukuran pencahayaan 300 lux, ruang gambar 750 lux, kemudian lobby 100 lux, dan lain-lainnya. Cara yang paling umum digunakan untuk merancang penerangan buatan adalah menentukan tata letak lampu yang dapat memberikan kuat cahaya pada bidang datar yang letaknya berada di sebelah bawah dari letak sumber cahaya. Rumus yang umum digunakan adalah N sama dengan E kali A dibagi dengan besar lumen lampu dikalikan CU dan LLF. Selanjutnya tentang lampu LED yaitu Light Emitting Diode yang mulai banyak digunakan karena merupakan lampu yang memiliki konsumsi daya yang relatif lebih hemat dibanding dengan lampu lainnya. Selanjutnya pada bab 3 pembahasan, berikut adalah data kondisi awal objek penelitian yaitu ruangan puskodal yang memiliki luas ukuran 20,16 meter persegi untuk waktu pengambilan data pada pukul 09 WIB. Selanjutnya tinggi ruangan 3 meter, tinggi cahaya di atas bidang kerja 2,25 meter. Lampu yang digunakan adalah lampu LED 9 watt, dalam hal ini merek Philips, sebanyak 5 buah. Jam operasi per hari 8 jam, CU 0,65, kemudian faktor rugi cahaya rata-rata adalah 0,8. Dan selanjutnya gambar di bagian samping adalah merupakan layout dari ruang puskodal, di mana ada sebanyak 5 lampu LED yang terpasang. Kemudian untuk keterangan TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, TP7 adalah merupakan titik pengukuran. Selanjutnya pada bab 3 pembahasan, tabel hasil pengukuran didapatkan bahwa untuk pengukuran pada titik pengukuran 1 adalah sebesar 122 lux untuk intensitas cahayanya, TP2 adalah 93,
TP3 103, TP4 78, TP5 58, TP6 59, TP7 56. Rata-rata hasil pengukuran adalah 81,3. Selanjutnya daya listrik per meter persegi dengan titik lampu yang terpasang sebanyak 5 titik lampu. Daya totalnya adalah 45 watt. Sehingga didapatkan untuk daya per meter persegi adalah 2,23 watt per meter persegi. Dengan energi yang digunakan adalah selama 8 jam adalah 17,86 watt hour per meter persegi. Nah, untuk hasil pengukuran, hasil rata-rata pengukuran tingkat pencahayaan untuk ruang puskodal TBBM Pertamina Jakarta adalah sebesar 81,3 lux untuk standar ruang rapat. Hasil 81,3 tersebut belum memenuhi standar Permenkes nomor 48 tahun 2016 karena standar untuk ruang rapat adalah sebesar 300 lux. Kemudian bab 4 hasil dan analisa. Dari data tersebut menurut standar kita akan menghitung jumlah titik lampu yang seharusnya terpasang. Menurut rumus N sama dengan E kali A dibagi dengan lumen lampu kali CU kali LLF, maka didapatkan untuk dengan lampu LED 9 watt yang masing-masing memiliki 100 lumen per watt, sehingga didapatkan 900 lumen, maka didapatkan titik lampu adalah sebanyak 13 titik. Nah, dari 13 titik tersebut, apabila daya yang total yang digunakan adalah 117 watt, sehingga daya per meter persegi adalah 5,8. Nah, jadi menurut hitungan standar Permenkes nomor 48 tahun 2016 tersebut, maka jumlah titik lampu adalah 13 titik lampu. Selanjutnya, bab 5 kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama tentang hasil pengukuran lapangan. Hasil rata-rata pengukuran tingkat pencahayaan untuk ruang puskodal yang awalnya 5 titik lampu sebesar 81,3 lux, yang mana hal ini tidak sesuai dengan standar Permenkes nomor 48 tahun 2016 karena standarnya adalah 300 lux dan dengan power 9 sampai 11 watt per meter persegi. Kemudian yang kedua, perbaikan sesuai dengan standar. Dengan standar 300 lux untuk ruang rapat, maka dari hasil perhitungan jumlah titik lampu yang idealnya ruang puskodal memiliki sebanyak 13 titik lampu yang seharusnya terpasang. Referensi yang kami pergunakan adalah yang pertama Peraturan Menteri Kesehatan nomor 48 tahun 2016, kemudian Sistem Manajemen Energi. Yang ketiga adalah tim hasil audit energi dari ITS Kemitraan. Selanjutnya referensi dari analisa pemakaian daya lampu LED pada rumah tipe 36 dari M. Farida dan M. Yusuf Saputra. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.